Segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Marilah mama katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, Rama katakan boya shede. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu besar setiap kami ya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, terima kasih banyak. Dan pagi ini kami boleh kembali dalam tutur sepakat. Tuhan sertai kami dalam sharing hari ini. Biar Tuhan menyertai, memberikan berhikmat kewahyuan untuk kami memahami firman-Mu. Juga hamba-Mu yang terbatas urapi dengan cara-Mu dan kuasa-Mu yang tak terbatas. Bicara buat kami semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan berdoa semua kita yang suka cita menyambut tutur hari ini, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom buat semua kita yang sudah hadir di live streaming di YouTube GBR Karya di tuntunan sepekan hari ini, di hari Jumat ini. Saya sangat percaya bahwa di ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang kita lewati dan masuk dalam doa puasa 10 hari, setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan pengurapan Roh Kudus sudah terjadi di hari-hari pertama. Karena saya tahu memang 2000 tahun lalu sudah terjadi lawatan Tuhan, dan hari ini akan terus lagi dan terus lagi dan terus lagi dan terus lagi. Tuhan melawati setiap kita yang haus akan Tuhan, yang merindukan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Yang rindu katakan amin. Dan pagi ini melanjutkan yang kemarin ya, kita bicara tentang emotional question atau mengelola jiwa. Dan di dalam bagian ini memang cukup panjang, walaupun saya bisa membagi dalam beberapa hari lagi ke depan. Tentu ini nggak akan selesai. Yang pertama karena ini berkaitan dengan kehidupan manusiawi kita yang sebenarnya tumpuannya pada jiwa, baik perasaan, pikiran, kehendak itu adalah sebuah tumpuan di mana semua badan ya iya, rohnya ya iya, semua ada di situ. Apa yang dikelola dari mata, telinga, di perasaan kita, di kulit kita, ini akan masuk ke dalam pikiran kita, perasaan-perasaan kita, dan kemauan-kemauan kita. Tentunya itu semua bergumulnya atau dapurnya gitu ya, ada di situ. Nah makanya nggak heran ada banyak orang yang sebenarnya karakternya baik sebenarnya. Saya percayalah manusia semua karakter baik. Tetapi pada perjalanan waktu, karakter yang baik bisa berubah jadi kurang baik. Lewat tahu dari mana? Dari mulai cara bicara, bagaimana berinteraksi. Tentunya saya tahu motif-motif tertentu yang dibalik pernyataan-pernyataan atau kelakuan-kelakuan tertentu. Ya kita paham. Contoh-contoh sederhana ya. Di dalam Alkitab kan waktu Yesus, ini selalu diulang-ulang supaya mengingat kita tentang ini. Yaitu seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saudara tahu, pada waktu orang melihat dari luarnya, maka orang hanya menilai benar salah, hitam putih, bahwa dia bersalah dan harus dihukum begitu ya.
Sedangkan Tuhan Yesus ingin mengajar lewat peristiwa ini banyak hal, baik bukan hanya buat perempuan yang bersangkutan dengan masalah ini, tetapi buat semua orang yang ada di sekitarnya, memberikan legitimasi wanita berdosa gitu ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita membedah kasus ini. Nah, kalau saudara dan saya berada di posisi ahli Taurat, imam-imam atau tua-tua orang Yahudi yang berusaha menjerat Yesus dengan bahannya atau kelincip kami hitamnya ini wanita tadi ya. Bagaimana Tuhan Yesus dihadapkan untuk memutuskan sesuatu. Ayo kita mulai bedah dari sudut pandang para ahli Taurat. Mereka atau orang Farisi ya. Mereka melihat dosa itu seperti hitam putih. Tidak peduli latar belakang, tidak peduli mengapa ya, asal muasal gitu ya. Mereka hanya taunya bahwa kalau begini maka hasilnya begini, akibatnya begitu. Nah, makanya akhirnya mengabaikan masalah sesungguhnya. Nah, pada bagian ini mereka semua terbiasa waktu itu menjustifikasi, menyatakan kebenaran ya atau kesalahan itu berdasarkan apa yang terlihat, apa yang didengar saja. Makanya nggak heran Yesus tersalib itu juga bukan karena benar atau salah, tapi karena tekanan orang banyak, opini orang banyak. Ya, itu memang bagian dari hingar-bingar atau hiruk-pikuknya pengadilan ya di Indonesia atau di mana saja itu opini publik dapat mempengaruhi putusan hakim. Nah, di dalam bagian ini saya menyadari, memahami selain ada kedangkalan dalam hal melihat kesalahan atau sebuah peristiwa, tapi juga ada motif lain di balik ini. Jadi ini jahat sekali ya. Jadi menggunakan figur orang lain untuk menjerat orang lain lagi, menemukan kesalahan mereka. Nah, ini bahasanya konspirasi yang jahat gitu ya. Dan kalau saudara menemukan di Indonesia atau di negara kita juga, beberapa kali saya menemukan case-case yang mirip. Jadi korbankan satu untuk menemukan kesalahan yang berikutnya pada pihak lain. Nah, ini memang sering terjadi. Tetapi puji Tuhan, ada bagian yang memang agak sulit kita berjuang untuk melakukan seperti Tuhan Yesus ya. Dia nggak dengar, dia nggak mau respon dengan respon yang mereka mau. Tapi Yesus merespon yang Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus mau. Dia membungkuk dan menulis di tanah, dan memang ditanya apa yang ditulis, nggak ada yang tahu. Apa yang dibicarakan, apa yang maksud, mungkin menggambarkah, atau mungkin itu menulis kata-kata kah, nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya bolehlah orang mau bikin macam arti gitu ya, maksudnya misalnya gini, mungkin Tuhan menulis misalnya gitu ya, kata-kata itu bisa bisa jadi menjadi satu alasan mengapa Yesus membungkuk. Enggak, tapi kita nggak boleh memberikan tafsir yang nggak ada jelasannya ya. Tetapi kalau saya mengatakan Tuhan Yesus nggak peduli dengan gaya dan motif orang itu. Kenapa? Karena nggak benar ya kalau kita berjalan berputusan berdasarkan pandangan orang banyak yang belum dikaji kebenarannya berdasarkan firman Tuhan. Dahsyat banget pakai firman Tuhan ya. Maksudnya gini, jangan cepat-cepat mengambil keputusan atau menjustifikasi sesuatu kalau itu belum jelas kebenarannya. Makanya kita ini dulu ya, apalagi zaman yang paling dekat aja, kejadian zaman pandemi ya, betapa kita dipermainkan perasaan kita loh. Baik dari sisi yang berkonspirasi, baik dari sisi yang kontra, baik dari sisi kita melihat bagaimana saudara-saudara kita banyak yang meninggal, kita punya mental keganggu juga gitu ya. Dikit-dikit nyong, waduh, hati ciut katanya begitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari pergumulan jiwa. Ya, soal sakit, soal sesak napas, itu bagian tubuh. Tapi yang diserang adalah, yang paling mematikan adalah perasaan, yaitu ketakutan. Rasa takut mati, rasa sendiri, rasa kehilangan pengharapan, itu diserang. Nah, disitulah letak beban dari jiwa kita itu teruji atau tidak. Nah, makanya orang-orang yang menang di kemarin era COVID itu orang-orang yang hebat menurut saya. Tapi bukan berarti saya mengecilkan orang yang akhirnya dipanggil Tuhan, bukan. Itu pun adalah bagian waktunya Tuhan ya, nggak ada urusan dengan ini.
Tapi saya mau menarik ke sini. Contoh-contoh ini kadang membuat kita belajar seperti Tuhan Yesus. Jangan fokus dengan masalahnya, jangan fokus dengan kulit luarnya. Percaya saja, Tuhan Yesus itu Maha tahu. Karena Dia Tuhan, amin. Tetapi apa yang ditemukan? Setelah Yesus dipaksa didesak, Dia berkata, Dia tidak mengamini apa yang dikatakan orang banyak untuk melakukan tindakan perajaman ya, tetapi Dia berdiri dan berkata, barang siapa yang tidak atau belum pernah berdosa, dia yang berhak melempari ini orang dengan batu. Artinya dengan kata bahwa oke, kita manusia, tapi apa hakmu untuk menghakimi orang ini benar atau salah? Kan ada undang-undang. Gitu. Nah, tetapi kamu belum tahu motif kenapa melakukan itu pun kamu langsung meminta satu pandangan singkat untuk sepakat membunuh orang ini dengan merajam. Makanya gampangnya gini, kalau kamu merasa kamu paling benar, ya kamu boleh pertama lempar dia dengan batu. Nah, kalimat yang sederhana seperti tidak menjawab pertanyaan, justru itu menjawab dan membuka kebenaran sejati. Bahwa semua orang yang ada di situ, termasuk kita di sini, adalah orang yang berdosa juga. Jadi apa hak kita, apa kuasa kita untuk menghakimi orang lain? Nah, kedewasaan jiwa atau kedewasaan karakter mental untuk tidak menghakimi apapun yang sedang saudara dan saya hadapi, itu adalah bagian dari kecerdasan emosi, bagian dari latihan untuk membuat jiwa kita lebih damai. Nah, saudara, terus apa lagi? Memberikan pemahaman positif dalam diri kita tentang orang lain. Memberikan satu nilai-nilai positif, jadi semuanya positif. Makanya kalimat kita ubah. Seberapa kali ya saya sering ajak kita belajar bersama mengubah kata-kata. Misalnya jangan takut dengan kalimat ayo tetap berani. Jangan nyerah, jangan lemah, jangan pakai jangan, tapi tetap kuat. Jadi kalau kata jangan itu membuat kepikiran kita tuh mencari celah untuk melakukan atau mengalami hal yang jangan tadi itu. Nah, kita ubah menjadi kalimat yang positif dan sebuah perintahnya bukan perintah negatif. Bukan perintah yang bersifat atau dalam bungkus negatif. Jangan itu artinya negatif. Kalau perintah kita harus misalnya jadi positif. Nah, simple-simple yang saya coba praktekin dalam diri dan saya belajar, tentunya itu bukan dari hebat saya belajar dan saya praktekin, ternyata dahsyat banget. Kenapa? Jiwa saya jadi terkendali, mental saya jadi lebih damai, dan emosi saya akan makin lama makin dewasa. Ingat loh, usia bertambah harusnya mentalitas kita dan jiwa kita makin lebih teratur atau rapi. Ya, memang kesannya agak lebih lamban. Tetapi jangan salah, kelambanan ini bukan maksudnya menunda-nunda, tapi memang harusnya melamban. Karena apa? Karena kalau saudara dan saya mengizinkan buru-buru ya, saya harus bedain ya. Melamban itu bukan berarti menunda. Sama juga dengan cepat itu bukan buru-buru. Bukan buru-buru. Cepat ya cepat, buru-buru beda dengan cepat. Cepat itu terukur, kecepatannya terukur. Memang cepat, tapi dapat terkendali. Tapi kalau buru-buru lebih cenderung emosional dan nggak melihat kanan kiri, akibatnya mentok sana mentok sini. Aduh, ya sayang kan. Nah, itu beberapa bagian kecil dari emotional quotient atau kecerdasan emosi, mentalitas building. Nah, makanya ini bagian yang hari kelima ya sekarang, masih meneruskan hari keempat. Saya merasa bahwa sampai kapan sih Pak kita belajar tentang membangun karakter mentalitas kita gitu? Sampai mati rasanya Pak, Bu. Kenapa? Karena di usia yang berbeda, maka tantangannya beda. Dulu waktu saya kecil, tantangannya seringkali mental saya diganggu sama senior saya. Dibully lah, diapalah. Terus mulai naik sedikit remaja, tetap masih ada di atas kita, masih seringkali membuli tanpa sadar. Pada waktu kita bekerja, kita dituntut oleh kebutuhan. Kerja keras sudah begitu. Dan mulai sampai sekarang di usia begini, tantangannya apa? Membuat legitimasi, legasi lah.
nama diri kita harus benar-benar berfungsi, bermanfaat. Yang kedua, warisannya harus jelas. Nah, hati-hati ya, kita mesti mewariskan hal baik pada anak-anak kita atau keturunan berikutnya, generasi berikutnya. Tapi jangan bebani lagi jiwa kita dengan hal-hal itu. Contoh yang paling dekat kemarin. Saya melihat beberapa tayangan YouTube ya, orang-orang yang hebat ya, usia muda udah jadi miliarder gitu ya. Lalu bukan hanya miliarder, tapi dia banyak berdonasi ya, melakukan taburan ke kanan ke kiri, bikin ini bikin itu. Rasa saya iri juga, aduh Tuhan, masih jauh rasanya daripada dia. Dia umur segitu udah bisa. Aduh, saya kayak rasa kehilangan semangat, umur sudah segini gitu ya. Kadang-kadang pengen bisa ulang lagi. Waktu saya merespon dengan pernyataan itu, saya diajar Tuhan. Kayaknya pelajaran ini pelajaran harian. Saya diajar, loh kok kamu gitu? Apa yang kamu terima hari ini dan kamu lakukan sebisa kamu saat ini, itu adalah kualitasmu yang memang terbaik. Jangan pernah ukurkan ukuranmu dengan orang lain. Karena kamu punya takarannya dengan ukuranmu sendiri, takaranmu sendiri. Karena kita bilang banyak dipercaya, banyak juga dituntut. Kalau kau nggak dipercaya banyak, wajar tuntutanmu nggak banyak. Dan kamu nggak lakukan secara masif seperti itu. Kenapa? Karena kan nggak banyak. Tapi kan paling tidak maksimal. Maksimal kan menurut ukuran masing-masing. Yang bisa ngerti katakan amin. Makanya pagi ini saya sangat respect dengan teman-teman yang walaupun hidup sederhana, tapi tetap bersyukur. Itu mental hebat. Walaupun dalam kekuatan yang terbatas, tapi tetap maksimal dalam mengerjakan dengan sungguh-sungguh, itu hebat. Makanya responnya misalnya orang-orang berkata capek, dia bukan berarti munafik ya. Dia nggak perlu ngomong capek, emang capek ya. Tetapi dia justru hibur dirinya, hibur yang lain dengan nyanyi, nyembah Tuhan dan sebagainya. Setiap kegiatan ibadah atau kegiatan gereja bukan dipandang sebagai sebuah beban. Itu namanya kecerdasan mental. Kecerdasan mental itu membuat kita semua dapat bersyukur, bukan bersyukur naib ya. Misalnya bersyukur naib gini, ya udah bersyukurlah, namanya juga anak buah. Ya bukan begitu, itu namanya naif. Kita melakukan tapi hati sebenarnya nggak mau. Orang yang bersyukur dengan tulus adalah orang yang bersyukur, yes, oke, thank you, thanks God gitu ya. Tetapi juga melakukannya karena sukacita memang mau melakukan itu. Nah, kecerdasan mental atau kecerdasan emosi ini menentukan masa depan kita. Tentu yang kemarin 1, 2, 3 itu penting sekali, dan terutama besok ya, hari Sabtu kita akan meneruskan dan kita mungkin akan tunda sampai bulan depan 5 lagi. Penting kita melakukan kemampuan kita berbicara dengan baik. Biasanya bicara tentang komunikasi ya. Tapi hari ini bicara tentang kecerdasan atau kesehatan mental. Kita akan terbentuk dengan sendirinya, tapi kita memang butuh Tuhan, pasti butuh firman-Nya, dan butuh para pemimpin, para mentor. Karena itu tinggallah di sebuah komunitas yang sehat. Saya menganjurkan saudara jangan hidup sendiri. Tinggallah bersama Tuhan tentunya dan para malaikatnya, tetapi juga tinggal dalam sebuah komunitas. Ada Cool Community of Love atau komsel, dan saudara di sana ada kakak-kakak pembina rohani, ada senior, ada hamba Tuhan, gembala-gembala yang sudah ditetapkan Tuhan menjadi pengayom dalam hidup kita, dan saudara dapat bertumbuh di situ. Nah, saya mendorong kita untuk masuk di Cool yang ada atau komsel yang ada, untuk semua kita didewasakan dalam mentalitas. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau kau nggak mau tergesek, memang kau nggak akan pernah terluka. Tetapi kau nggak akan pernah tajam. Justru karena kau mau tajam untuk berguna lebih hebat, kau mesti digesek. Kalau gitu Pak, biasa yang bagian gesek bukan. Jangan atur dirimu jadi apanya, tapi biarkan Tuhan yang mengajar kita lewat kehidupan hari-hari. Olehnya saya mau berdoa buat kita hari ini ya. Pagi ini biar setiap kita masuki di hari kedua 10 hari pencurahan Pentakosta. Kita semangat, sore ini kita datang lagi jam 7:30 malam di Our Home for Everyone. Kita mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam doa puasa 10 hari di Pentakosta yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak buat anugerah-Mu yang besar. Kalau di pagi ini menjelang akhir dari tutupan sepekan ini, kami percaya hati kami terus berkobar-kobar, jiwa kami terpelihara sempurna. Kami tahu Engkau yang memanggil kami itu setia, dan Engkau yang memperlengkapi kami. Dan hari-hari ini mental kami makin dibangun serupa dengan Kristus.
Tuhan tolong kami semua untuk kami dapat menang, keluar jadi pemenang. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur, kami sambut seluruh kebenaran ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang suka cita menyambutnya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam Sahabat Shalom khususnya, dan dalam hari yang terakhir. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom.